Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Silakan untuk ketua kelas boleh memimpin doa. Iya. Duduk siap rapi. Kita berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kita dilancarkan dalam pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang nggak masuk? Sebentar, ini Bilqis sama? Satrio. Oke, kelas 5B ya? Tanggal berapa sekarang? 23 bulan 9. Siapa? Bilqis ya? Bilqis absennya nomor berapa? 3. Alaya Bilqis Aziza. Ya kan? Iya, oke. Habis itu berarti Satrio ya. Satrio nomor berapa Satrio? Nomor 10. Yang lain berarti masuk ya? Oke. Ya, terima kasih. Gimana hari ini sekolahnya? Ya, seru, semangat. Ya, tadi pagi sarapan apa? Telur, susu. Ya, yang penting kalian sarapan. Bangunnya ada yang kesiangan nggak? Hah? Bartes kesiangan? Oh, enggak, beneran. Iya. Oke, mudah-mudahan kita dilancarkan dalam pembelajaran ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, kalau kemarin kita kan belajar tentang aplikasi ya. Coba kalian ingat-ingat aplikasi apa yang kita pelajari? Iya benar, Microsoft Excel. Kira-kira kemarin kita bikin apa? Ya, kita bikin data. Tapi kali ini kita akan berbeda. Kita akan belajar menggunakan pembelajaran baru, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Ya, di sini Ustadz akan menggabungkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial digabungkan dengan Microsoft Excel. Kalian bisa lihat ke depan, sini ada cara berpikir komputasional dengan Microsoft Excel. Ini penggabungan dari pembelajaran KKA dengan informatika. Ya, untuk kelas 5 fase C. Mari kita bersama bagaimana cara cepat menghitung nilai rata-rata kelas. Di sini kelas 5 kan ya? Kelas 5 udah belajar menghitung rata-rata belum? Matematika? Udah ya, rata-rata. Berarti menghitung rata-rata bagaimana caranya? Ada yang ingat menghitung rata-rata caranya gimana? Ayo, siapa yang ingat? Hah? Gampang. Coba Topas, ingat nggak? Nih, ini ada berapa? 3 apa? 3 jari. Jari 1 ini angkanya ada 5. Jari 2 angkanya ada 1. Jari 3 angkanya ada 3. Kalau di jumlah berapa? 9. Nah, bagaimana cara biar
bisa ngambil rata-ratanya. Tadi kan 9 ya. 9 itu dibagi dengan jumlahnya. Ini jumlahnya ada berapa? 3. Berarti rata-ratanya berapa? 3. Begitu ya. Berarti jumlah data seluruhnya dibagi jumlah bendanya. Bendanya ada berapa? Ada 3. Berarti satu benda angkanya berapa? Misalkan tadi berapa? 5, 1 sama 3 ya. Oke, paham ya? Paham. Lanjut. Siapa yang pernah melihat orang tua membuat tabel di Excel? Nah, ini kalau ini siapa yang pernah lihat? Ya, gimana membuatnya kalau ayah kamu? Oh, cuma ngeliat tapi udah pernah ya? Berarti biasanya bikin data apa kalau ayahmu? Kerjaan ya, oke. Kamu bisa pernah lihat? Lihat doang ya, pernah. Berarti udah pernah. Dan kita juga sebenarnya sudah pernah praktek. Oke. Sebelum ke tujuan pembelajaran, Ustadz pingin tahu nih, katanya kalian punya nyanyian atau punya yel-yel, biar semangat ya. Nah ini ada dari perempuan ya, silakan yang perempuan semuanya boleh maju ke depan untuk yel-yelnya ya, silakan. Agak geser aja ke sini. Nah, maju aja, maju. Nah, iya. Tar dulu ya. Agak maju sini, maju lagi. Nah, biar nggak sempit. Agak geser lagi ke sini. Iya, lagi. Iya, pintar. Oke, siap? 1, 2, 3. Yang lain perhatikan. Jackson, Jackson, semangat pagi, asik. Semangat pagi, asik. Jika melodi Dewi, good job, asik, good job, asik, good job, asik. Lima belas. Sudah? Nah. Ayo tepuk tangan yang laki-laki. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menambah kesemangatan kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Ya, kenapa sih kita harus mengkombinasikan dengan kecerdasan artifisial? Nah, di sini tujuannya adalah kalian bisa memahami konsep belajar atau konsep siswa dapat memahami bagaimana cara berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, kita akan simulasi. Nah, simulasi apa yang akan kita jalankan? Ini dia. Ini nggak bisa kelihatan ya. Simulasi data. Ya, nanti kalian akan belajar mengolah data sederhana dengan metode unplugged. Unplugged kalian tahu belum? Ya, yang ngobrol unplugged tahu? Unplugged itu tidak menggunakan alat ya. Kalau kita kan biasanya menggunakan komputer ya, menggunakan HP, menggunakan apa lagi? Kalau menghitung, Rizky, kalkulator, apalagi kalau menghitung. Ada yang pakai tangan. Kalau tangan berarti tidak menggunakan alat. Namanya unplug. Kemudian selanjutnya menghubungkan Microsoft Excel ya. Microsoft Excel di kehidupan sehari-hari. Ini ada 3 pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Kemudian cakupannya apa? Di sini nanti kalian bisa belajar bagaimana cara penalaran kritis, kemudian kreatif, kolaborasi dan komunikasi. Ya.
Jadi ada 4 di sini nanti. Kalian harus belajar kritis, kemudian kreatif. Yang ketiga kolaboratif, maksudnya di sini nanti akan dibentuk dua kelompok, ya, 2 kelompok. Kemudian nanti biar kalian kolaborasi bersama kelompok tersebut. Kemudian selanjutnya kalian komunikasi. Apa komunikasi? Komunikasi itu menjalin menjalin obrolan, ya. Jadi kalian bisa bertukar pikiran, menjalin hubungan katanya. Ya. Oke, selanjutnya ya, pengenalan sedikit tentang Microsoft Excel. Ya, Microsoft Excel adalah alat canggih untuk mengolah data, baik itu angka, teks. Kemudian manfaatnya sangat beragam. Yang pertama, mulai dari menghitung, membuat daftar, hingga menyajikan data dalam bentuk grafik yang mudah dipahami. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, Excel digunakan untuk berbagai keperluan nyata seperti mencatat absensi siswa, menghitung nilai, kemudian membuat laporan keuangan. Nah, ini membantu mengatur informasi yang lebih efisien. Jadi manfaatnya banyak banget ya. Sekarang kalau kalian ke outlet juga semuanya menggunakan data. Ya. Apa hubungannya dengan kecerdasan artifisial, dengan coding? Ya. Kalian tahu coding apa coding? Yang ada dalam pikiran kalian coding itu apa? Hah? Loading. Kalau loading berarti apa? Maksudnya proses. Loading itu proses. Misalkan kalian menurunkan barang atau sedang mengambil barang, itu namanya loading. Itu bisa jadi. Tapi yang di sini maksudnya coding itu bukan itu ya. Coding itu kalau dalam bahasa pemrograman berarti bentuk-bentuk instruksi, ya, untuk menghasilkan sebuah produk, ya. Jadi di situ ada instruksinya. Nah, konsepnya dalam berpikir komputasional itu ada 4. Apa aja? Yang pertama, ya, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Ya, kemudian yang kedua, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mencari kesamaan atau tren dalam data untuk menemukan solusi yang efisien. Ya, yang ketiga apa? Bartes. Yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Menyederhanakan. Baca bareng-bareng. Ya. Menyederhanakan informasi dengan fokus pada hal-hal penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Jadi kalian fokus pada hal-hal yang penting saja. Selanjutnya algoritma. Apa itu algoritma? Membuat serangkaian langkah logis dan terurut untuk menyelesaikan masalah. Ya, nah, di sini ada contoh tabel ya. Tabelnya tapi tabel data jadwal luar negeri. Ya, di situ ada tertera jamnya nih ya, jam 3.50, jam mana nih jamnya? Nggak ada, hilang. Nah, oke. Sekarang kita akan menggunakan aktivitas. Nah, kita sudah ada 2 belah pihak ya. Di sini ada 2 kelompok. Kelompok 1 yang perempuan, yang ini kelompok 2. Di sini kita akan yang pertama bermain peran. Jadi masing-masing dari kalian, kelompok 1, kelompok 2, nanti di dalamnya itu ibaratnya kalian itu worksheet Excel.
ya, lembar kerja Excel, ya. Paham? Nah, fungsinya buat apa kalau lembar kerja? Ya, kalian dari masing-masing kalian sekarang harus punya nomor, ya. Terserah kalian, kalian pilih nomor sendiri. Misalkan ini 6, senangnya nomor berapa? Nah, 10, kamu? Ya, pokoknya begitu ya contohnya, nanti digabungkan jadi satu, dihitung. Ya enggak, kamu sukanya kalau dia 10, berarti kamu berapa? Suka nomor berapa? Ya, boleh 2, 7, 100, boleh. Nah, oke, masing-masing kelompok nanti akan menghitung di depan ya. Menghitung di depan, menghitung manual. Ya, sekarang dari kelompok laki-laki dulu. Biar buat contoh yang kelompok lain. Oke, yang laki-laki sekarang maju sini. Sini maju, semuanya maju semua. Kamu suka nomor berapa? Tulis sini. 2, 21, oke. Terus kamu nomor berapa? Sini, jangan kemana-mana. 10. Terus selanjutnya Topas. Yang udah kesini geser. Ya, 7. 7 kayak gini, tambahin. Terus kamu suka berapa? Nomor berapa? Jangan dipegang ini. Ya. Iya, nggak apa-apa. Biar kamu ini. Kamu tambahin ini plus. Ya, suka nomor berapa kamu? Ya, terus kamu tambahin lagi. Lalu, ya. 0. Suka nomor 0. Sini, jangan ke sana dulu. Tambahin sini. Ya, sukanya nomor berapa? Terserah kamu, nomor 4 kayak nomor berapa kayak. 6. Oke, ya. Sudah pilih semua? Kalau sudah, sekarang yang mau menghitung siapa? Nah, ini di sini ya, sama dengan coba hitung. Ayo hitung. Sini lihat cara menghitungnya sih. Hapusnya gini, pakai ini penghapus. Ya, pencet aja. Hapus. Ya. Hitung lagi. Ayo bareng-bareng hitung. Kayak itu Rizky ya. Ayo. Oke, kamu nulis di buku. Sekarang kamu nulis di buku. Ini hasilnya. Ya. Tulis, ambil bukunya. Pulpennya mana pulpennya? Diambil. Tar, tunggu ya. Sini, ayo tulis. Ambil. Nah, tulis dari 21, semuanya ditulis ya, biar nanti buat pegangan. Ya, tulis.
21 tambah 10. Ayo cepat tulis. 21. Ya boleh. Sini nggak boleh sini. Tulis. 21. Sini nak, jangan ngumpet sendiri. Ntar biar ditulis dulu sama teman kamu ya. Ya. Nah, oke. Ayo. Ditulis dulu. Dia pinginnya rapih. Dirapin sama Reski. Ntar dulu ya. Sudah belum? Ya, hasilnya berapa? 1, 2, 8. Oke. Setelah itu silakan duduk ya. Duduk dulu. Ya, taruh sini. Ayo duduk. Sekarang gantian kelompok 2 ya. Kelompok 2 masing-masing nanti terus ya. Ya, sekarang kelompok 2 silakan tulis sama kayak gitu ya. Maksudnya kamu nilainya berapa ditambah gitu ya. Ya kamu angkanya berapa? Gak usah tinggi-tinggi, sini aja. Ini nih, pencet itu. Ya, boleh hapus. Sikat. Nah, ya. ininya kamu kena, jadinya jalan sendiri. Tambah. Berapa kamu punya angka berapa? Ya. Ya, terus. Sudah semua? Kalau sudah, nanti ininya jangan sampai itu ya. Silakan hasilnya ditulis di sini. Ya. Sini guys ya, biar kalian. Ayo dihitung satu bareng-bareng.
Yang lain ada yang nulis di buku. Ayo tulis di buku. Mana bukunya? Ayo ditulis, ditulis. Nanti soalnya mau dihitung di Excel. Waktunya 2 menit lagi. Satu menit lagi. Tujuh tambah 9 7 tambah 9. Udah ditulis angkanya. Oke, tepuk tangan. Udah sini ya. Oke. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah menghitung angka-angka ini? Hah? Seru apa bingung apa susah banget gitu? Hah? Seru. Selain seru, kenapa tadi lama? Bingung. Yang laki-laki, gimana tadi yang laki-laki? Gampang. Kenapa gampangnya? Karena angka-angkanya dikit. Perempuan kenapa bingungnya? Besar-besar dan banyak. Nah ini bedanya menghitung manual dengan menghitung menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah sekarang kita akan coba menggunakan Microsoft Excel. Makanya yang ini udah ditulis belum? Nah udah ditulis? Apakah ini sudah benar, yakin? Coba kita hitung dengan Microsoft Excel ya. Sebentar. Takut? Takut kenapa? Takut salah? Jangan takut salah. Mana itunya? Ntar dulu ya. Sambungannya kemana? Kita coba menghitung menggunakan Microsoft Excel. Jadi perwakilan aja ya, per kelompok ya, yang menghitung. Tadi yang nulis tabelnya, silakan boleh maju untuk menghitung, ya. Tadi yang nulis maju, Ustaz. Ya, yang nulis maju ke sini. Ya, boleh dari kelompok 1. Tadi mana itunya bukunya yang nulis jumlahnya? Yuk kelompok 1 dulu. Kamu kelompok 1, nggak apa-apa, yang perempuan kelompok 1. Mana tadi? Oke, kamu tulis ya di sini. Cara nulisnya ini. Nah, oke. Di sini aja, ke bawah ya. Nanti habis nulis angka di situ, ke bawah gitu ya. Angka pertama berapa? Tulis. Yang lain bantu bacain. Siapa? Sini bacain. Bacain. 10, enter. Iya, udah nggak apa-apa.
9. Enter lagi. 18. Enter lagi. 7. Terus 6. Terus 27. 97. 20. 11. Sudah? Sekarang rumusnya. Ayo rumusnya, siapa yang mau rumusnya? Maju. Gantian buat jumlah. Ustadz ajarin. Ya, boleh sini maju. Ayo sini maju. Sini, klik sama dengan ini, sama dengan sum. SUM, tulis SUM. Buka kurung. Ya, shift. Klik shift. 9. Tarik datanya dari atas menggunakan ini. Ya, atas dari 10. 10 klik 10. Klik. Tarik ke bawah. Tahan, tarik tahan. Klik tahan, klik tahan. Nih caranya. Klik tahan, tarik ke bawah. Ya, paham nggak? Bisa. Tahan, klik ini. Klik ini. Klik. Klik. Kalau nggak bisa berarti kamu pakai shift coba. Shift, tahan, pakai panah. Nah, panah. Terus. Oke, stop. Enter. Ya, jumlahnya sama nggak sama yang kamu hitung? Berapa jumlahnya? 200. Ya, lebih cepat ini apa lebih cepat kamu hitung? Cepat ini ya, karena apa? Karena menggunakan aplikasi ini. Bedanya aplikasi dengan ya tangan manual ya. Jadi kalian bisa sisihkan dulu daripada kita lama, mending kita pakai kalkulator dulu ngitungnya, ya kan? Nah, itu namanya berpikir komputasional menggunakan metode abstraksi ya. Abstraksi jadi menghilangkan yang tidak penting gitu. Sekarang yang laki-laki. Yo, kelompok 2. Sekarang tulis siapa yang maju? Yang bacain Rizky, silakan. Ya. Enter. Enter mana enter? Yang lain juga perhatikan ya, yang lain perhatikan. 7, 5, 20, 65. Sudah? Sama dengan? Sama dengan. Iya, buka tulis sum, SUM. Sum, buka kurung, shift. Iya. Iya. Terus klik sini. Angka. Ya. Kamu pencet tahan, kamu pakai ini ke bawah. Enter. Ya, jumlahnya sama nggak? 128. Ya, sama kan? Benar kan? Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, begitu perbedaannya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya. Tapi sebelum lanjut, sekarang yel-yel dari laki-laki. Maju semua, ayo maju semua. Yo, maju semua yang laki-laki. Maju semua. Maju. Ayo maju. Yo maju, berdiri. Yo. Yel-yel biar semangat. Yo, biar semangat. Diganti ya, maju aja agak sini. Agak sini ya, sini. Sini Topas. Iya, sini. Maju. Sini, iya. Sini, boleh.
Apa kamu yang tebak? Sini. Iya, udah nggak apa-apa. Pokoknya ada yel-yel, yuk. Udah siap? Yang lain nanti ikut tepuk tangan ya. Menjadi panutan sejati. Tapi jatuh semboyan Pancasila. Setia pada Pancasila. Dan undang-undang 45. Ya, kita lanjut. Ya. Setelah tadi kita belajar menggunakan menghitung manual sama menggunakan aplikasi, kita lanjut ke integrasi coding dan AI. KA atau kecerdasan. AI. Nih, tadi yang belum tahu coding, ini coding. Coba baca bareng-bareng 1, 2, 3. Coding algoritma sederhana seperti langkah-langkah untuk menghitung rata-rata. Ini melatih pemikiran logis dan terstruktur. Ya, kemudian jadi di sini menyusun algoritma sederhana ya, seperti langkah-langkah untuk menghitung penjumlahan tadi ya. Kemudian melatih berpikir secara logis dan terstruktur. Jadi biar kalian mudah, ini yang kelompok 2 ini udah berpikir. Angkanya nggak usah banyak-banyak. Kemudian yang kelompok 1 kayaknya aku angkanya yang gede aja lah, yang banyak karena kelompoknya banyak. Jadi agak sulit untuk menghitungnya. Kemudian terstruktur. Tadi ditambah-tambah semua ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kecerdasan artifisial. Ya, ini karena belum Ustadz edit, jadi di sini tulisannya kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan itu pengenalan sederhana tentang AI ya. AI dapat menghitung ribuan data dalam hitungan detik. Contohnya termasuk chatbot atau aplikasi prediksi nilai rata-rata. Ya, memahami bagaimana coding dan AI dapat mempercepat dan mempermudah pengolahan data. Jadi kalau menggunakan AI, aplikasi AI lebih cepat lagi karena kalian cuman memerintah aja terus nanti dibuatkan, dihitungkan. Oke, sekarang kita masuk ke refleksi dan diskusi. Ya, ada pertanyaan yang pertama. Apa yang kamu pelajari dari simulasi Excel hidup? Maksudnya Excel hidup itu menghitung manual. Apa yang kalian pelajari? Coba kelompok 1. Pengalamannya. Ya, pengalaman kalian menghitung dengan cara manual tadi. Asik, bingung, seru, lama, panik. Ya, karena ada waktunya. Yang laki-laki, bagaimana yang laki-laki? Tadi pas menghitung manual. Gampang tuh, gampang katanya ya, karena nggak banyak. Pertanyaan kedua, bagaimana berpikir komputasional membantu kehidupan sehari-hari? Ya, bagaimana cara berpikir komputasional membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari? Bisa menghitung lebih cepat, iya kan? Dan kalian tidak perlu menghitung manual karena sudah ada kalkulator dan yang lainnya. Kemudian hubungkan dengan kehidupan nyata ya, menyusul jadwal pelajaran pribadi, membuat daftar hadir, mengelola tabungan keluarga. Sini ada yang punya tabungan keluarga? Maksudnya tabungan sendiri?
Ya, ada. Nah, itu eh, jadi lebih simpel kalau kalian punya tabungan sendiri. Oke, tugas tadi sudah tugasnya. Tabel sederhananya tadi udah kita buatkan ya. Oke, ringkasannya ya, ini terakhir, penutup. Oke, penutup ya. Ringkasan. Hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional dan bagaimana Microsoft Excel membantu kita mengolah data. Ya, tadi sudah kita tahu sama-sama ya, prakteknya sudah kita lakukan. Jadi kira-kira sudah paham ya? Sudah paham ya bedanya ya? Sudah menghitung manual sama menghitung menggunakan Microsoft Excel. Lebih cepat menghitung menggunakan Microsoft Excel tanpa berpikir ya, tinggal masukkan data, langsung terdeteksi hasilnya. Oke, ini yang terakhir. Berpikir komputasional bukan hanya di komputer, tapi juga di kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi ada 4 metode. Pertama ada apa tadi? Berpikir komputasional. Dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Keempat, algoritma. Coba kita ulang bareng-bareng. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya, jadi nggak melulu berpikir komputasional itu di komputer ya, tapi kita bisa lakukan di rumah, di kehidupan kita masing-masing. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya. Ada apa? Hadir. Ya, ayo bertanya, silakan bertanya. Mumpung masih ada Ustadz, silakan bertanya. Ya, silakan kamu bertanya tentang AI misalkan, tentang coding, tentang komputer, tentang Excel. Silakan, boleh bertanya. Ya, mumpung masih ada Ustadz. Ya, silakan. Yang perempuan ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, ya cukup sekian. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Ya, silakan untuk ini yang dari kelompok 1 silakan mimpin doa. Tadi kan sudah kelompok 2 mimpin doa. Silakan siapa aja, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Jadi besok kita akan lanjutkan untuk prakteknya di Excel. Kita akan belajar membuat data-data lagi ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan dipilih yang laki-laki dulu.